Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kita kembali lagi di pemrograman perangkat bergerak, pemrograman mobile, atau pemrograman Android. Nah, kali ini kita sudah masuk dengan materi yang tentang layout. Setelah itu, kita akan belajar mengenai linear, ya, yang vertikal dan horizontal, dan kali ini kita akan belajar mengenai layout yang relatif. Nah, kenapa kita masih membutuhkan layout yang lain, padahal layout yang linear sudah bagus. Nah, sebelumnya saya sudah menerangkan bahwa setiap layout itu ada kelebihan dan kekurangannya. Tidak satu lebih baik daripada yang lainnya. Karena ada kelebihan dan kekurangan tersebut, maka kita bisa mengkombinasikan dalam satu tampilan itu bisa beberapa layout. Nah, saya akan menunjukkan bahwa relatif layout ini bisa istilahnya itu melengkapi kekurangan dari linear layout tanpa harus menggantikannya. Nah, ini saya punya tampilan ya, punya tampilan di mana di sini ada sebuah objek-objek ya. Kalau misalkan kalian berpikir um, objek-objek seperti ini menggunakan linear layout memang betul bisa ya, dari objek satu ke objek yang lainnya ke bawah. Tetapi kalian bisa bayangkan ya, bayangkan kalau misalkan objeknya itu di sebelah sini, tiba-tiba ada yang di sebelah sini, tiba-tiba ada yang di sebelah sini ya. Nah, terus kalian bingung nih, padahal kan yang namanya linear layout itu harus urutan ya, dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Kalau seperti ini kan kita harus set satu-satu gitu ya, berarti akan ada 3 layout. Nah, dengan adanya kekurangan ini ya, pada linear layout, maka kita membutuhkan yang namanya relatif. Relatif itu sangat membantu jika di dalam satu layout itu letaknya itu tidak sekuensial ya, seperti sifatnya linear atau tidak berurutan. Nah, kalau seperti ini kan dia tidak berurutan. Ada yang di tengah-tengah, ada yang di sini, ada yang di pojok kanan bawah gitu. Dan kalau misalkan kalian menggunakan linear memang bisa. Tapi akan sangat sulit ya dan tidak efektif. Maka dari itu kita akan menggunakan yang relatif untuk membuat tampilan seperti itu. Nah, kali ini kita bikin activity baru ya, biar kalian paham. Oke, ini saya sudah membuat satu activity baru, dan kalian langsung aja masuknya di bagian lat relatif ya, karena saya di sini menggunakan activity-nya namanya lat relatif, maka yang akan kita gunakan untuk latihan yang lat relatif. Nah, seperti itu. Dan sebetulnya apa ya? Um, relatif itu juga nggak ini sih, nggak selamanya kita bisa gunakan terus gitu. Tapi kita juga bisa menggabungkan dengan yang lainnya. Nah, ini sudah selesai, udah jadi. Nah, seperti biasa kalian langsung ke constraint dan langsung di klik kanan. Habis itu kalian convert view dan langsung pilih yang relatif. Nah, di dalam relatif ini kalian tidak ada tampilan horizontal atau vertikal. Karena apa? Dia itu sifatnya tidak berurutan ya. Tidak vertikal, tidak horizontal, tidak terikat dengan aturan yang seperti itu. Tapi dia itu bebas. Nah, kalau misalkan kita kasih button di sini ya, kasih objek gitu ya, maka dia otomatis ke pojok kiri atas. Karena apa? Karena dia itu sifatnya harus di-set. Berbeda dengan yang linear-linear itu nggak usah kalian set, otomatis setiap ada objek baru, dia akan langsung menambahkan ke bawahnya atau ke sebelah kanan ya, karena dia kan sekuensial berurutan. Tapi kalau misalkan relatif ya, setiap objek itu kita harus set dia itu letaknya di mana. Dan disitulah kekurangan dan kelebihan dari relatif. Nah, misalkan kita pengen nih, ya, kan misalkan button 6, kita pengen letakkan di pojok kanan atas. Maka kalian bisa langsung cari bagian layout. Nah, di bagian layout ini, ya, kalian cari di atributnya ini, kalian bisa menemukan banyak cara menentukan tampilannya itu seperti apa. Ya. Jadi di sini itu di atribut ya, di bagian atribut ya. Terus kalian searching yang bagian layout, di sini akan muncul bagaimana caranya ngeset objek kalian ya.
sehingga menyesuaikan dengan apa yang kalian inginkan. Misalkan contohnya di sini button 6. Kita coba menyesuaikan langsung di align parent n ya. Oke, kita centang dan maka posisinya langsung ke kanan. Gitu. Terus misalkan kita pengen button 5 itu di tengah-tengah sini, bisa. Parent, kalau misalnya parent nggak ada, kita bisa cari yang ada di sini. Center in vertical atau horizontal. Karena bentuknya seperti ini ya, kiri kanan, tengah-tengah dari horizontal, nah kita pilih center of horizontal. Nah, udah jadi. Sekarang kita coba untuk menambahkan button yang lain dengan letak-letaknya yang berbeda. Nah, dia itu juga nggak harus berurutan ya. Misalkan di sini tengahnya itu yang button 5. Nah, di sini misalnya button 11 itu tiba-tiba di pojok kanan bawah. Itu nggak masalah gitu ya. Atau misalkan pengen di tengah-tengah gitu. Nggak apa-apa. Nah, ini kalian pelajari aja, kalian baca-baca ya. Kalian baca-baca di sini ya. Dipahami mungkin artinya di dalam bahasa Indonesia itu seperti apa. Nggak harus diapalin sih. Kalau misalkan belajar coding itu paling enak dipahami. Karena apa? Suatu saat kalau misalnya kalian melihat itu, kalian akan teringat ya. Nah, terus ini center in parent. Nah, ini kita coba jadi di tengah-tengah. Button 10 kita coba di pojok kanan bawah. Mungkin kita coba di parent bottom. Oke, kita letakkan paling bawah dulu. Lalu dikasih ke parent N. Nah, otomatis langsung ke pojok kanan bawah. Jadi nggak harus urut ya. Misalkan ini pengennya di samping kiri ini. Ya, kalian saja center in vertical. Jadi kalian menggunakan kemampuan kalian dengan memahami ini, maka kreativitas kalian akan mengikuti. Gitu ya. Sini, oke, masih pojok kiri. Misalkan ini di sebelah kanan sini deh, biar urut sekalian. Parent, oke, kita ganti di tengah dulu, terus di parent N. Nah, ya jadi mudah ya, pojok kiri bawah. Bottom, udah langsung. Terus ini, oh ya, kurang satu bottomnya. Oke, kita buat di tengah-tengah sini. Bottom, center in horizontal ya. Terus kalian bisa lihat di bagian codingannya dia punya, nah ini punya ini sendiri nih, punya apa namanya atribut tambahnya. Tapi kalau misalkan kalian pengen manual ya nggak apa-apa gitu ya. Ini misalkan buat konten, oke, jangan lupa ditutup ya dengan nambahin slash. Terus kalian pengen posisinya, nah ini kok kosong nggak ada tulisannya nih. Oh ini ya. Misalkan kalian pengennya nambahin ini biar di, nah kalian ketik layout aja udah langsung keluar nih. Misalkan pengennya di kanan ya. Kita lihat aja. True ya, set true. Nah, dia otomatis ke kanan kayak gitu. Nah, mudah-mudahan cukup jelas ya dengan latihan seperti ini, karena sebenarnya kalau misalkan kalian pengen latihan Android, kalian harus memahami basic dan konsepnya terlebih dahulu. Nanti kita mungkin akan coba buat sebuah form atau apa gitu ya di video yang lain. Ini biar cepat aja, biar lebih singkat aja, biar kalian lebih jelasnya. Oh iya, relatif itu sebetulnya punya ini apa namanya, nih punya sifat yang lainnya, itu dia tuh bisa mengaitkan satu objek dengan objek yang lainnya. Misalkan ini pengen objeknya itu di bawahnya ini ya, atau di sebelahnya ini, itu juga bisa gitu. Jadi ya itu nanti mungkin bisa dipelajari di video yang selanjutnya. Itu mudah-mudahan cukup jelas dan bisa dipahami. Seperti biasa, kalau misalkan kalian ada pertanyaan bisa ditanya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.